Video yang kita lihat sehari-hari sebenarnya tersusun dari kumpulan gambar kecil yang disebut dengan frame. Kalau kita pause di satu detik tertentu, gambar yang berhenti itu adalah satu frame. Nah, makin banyak frame yang ditampilkan dalam satu detik, misalnya 24, 30, atau bahkan 60 fps, maka gerakan videonya tersebut bakal terasa lebih halus. Tapi ada juga teknik khusus yang sering kali dipakai oleh seorang editor, namanya freeze frame. Teknik satu ini bikin satu frame seolah-olah membeku, berhenti di layar selama beberapa detik. Biasanya dipakai untuk menekankan momen penting, ngasih penjelasan tambahan, atau sekedar bikin efek dramatis. Jadi, kalau frame itu pondasi gerakan video, freeze frame adalah trik buat menghentikan waktu di momen yang kita pengen disorot lebih lama. Resolusi 720 pixel menghasilkan gambar dengan 1280 x 720 pixel. Dari sisi kualitas, gambar terlihat cukup jelas, tapi detail yang dihasilkan masih terbatas. Pada 720 pixel ini, garis-garis halus atau tekstur kecil kadang terlihat kurang tajam, sehingga kesan gambarnya tidak terlalu detail. Namun, warna tetap bisa ditampilkan dengan baik. Transisi antar warna atau gradiasi kadang terlihat kurang mulus dibandingkan resolusi yang lebih tinggi. Sederhananya, 720 memberikan kualitas yang masih nyaman dilihat, tetapi jika gambar memiliki banyak detail seperti pola kecil atau teks ukuran kecil, kualitasnya akan terasa agak menurun. Jadi, bisa dikatakan 720 pixel ada kualitas gambar yang standar, jelas, tetapi belum terlalu. Selanjutnya, resolusi 1080 pixel menghadirkan gambar dengan 1920 x 1080 pixel, sehingga detailnya jauh lebih tajam dan halus dibandingkan 720 pixel. Tekstur kecil, garis tipis, hingga perbedaan warna yang cukup jelas. 24 fps terasa paling sinema, cocok buat look filmis dan drama. 30 fps lebih mulus dari 24, umumnya biasa dilihat di TV ataupun YouTube. 60 fps sangat mulus, detail gerak jelas, dan terasa lebih enak. 6:9, rasio ini berbentuknya lebar ke samping, sering disebut widescreen, karena memang tampilan videonya luas di kiri dan kanan. Rasio ini paling banyak dipakai di zaman sekarang, misalnya di TV modern, laptop, bioskop digital, sampai YouTube. Karena bentuknya melebar, rasio ini enak dipakai untuk menampilkan pemandangan, film, atau video dengan banyak objek di satu frame. Selanjutnya, ada 4:3. Kalau yang ini bentuknya hampir kotak. Di era TV tabung dulu, rasio ini jadi standar. Ciri khasnya adalah bagian kiri dan kanan terlihat lebih sempit dibanding 16:9. Tapi bagian atas bawah terasa lebih penuh. Sekarang sudah jarang dipakai, tapi masih dipakai di beberapa presentasi PowerPoint atau kamera lama yang settingannya bawaannya 4:3. Dan yang terakhir ada 9:16. Ini kebalikan dari 16:9, yaitu memanjang ke atas atau vertikal. Rasio ini muncul karena kebiasaan orang merekam video dengan HP dalam posisi berdiri. Tampilannya tinggi dan sempit ke samping. Sangat cocok untuk media sosial seperti Instagram Story, TikTok, dan Reels karena memang desain ditonton untuk di layar HP. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai frame, lalu freeze frame, beberapa gaya-gaya pada frame di video yang bisa menjadikan kalian sebuah inspirasi ketika kalian mau mengedit atau mengambil tag video. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa.